Ya, saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita akan menjelaskan bagaimana seorang peneliti mengajukan pengajuan protokol ke KEPK. Setelah registrasi berhasil dari KEPPKN, mendapatkan username dan password dan terkirim juga ke email, maka akan mengimporkan data ke KEPK. Setelah import data KEPK dan disimpan, maka bisa login di SIM EPK KEPK tersebut. Silahkan login. Nah, login dengan username dan password, pastikan captcha-nya benar. Kalau captcha salah bisa di-refresh. Di sini tempat untuk merefresh. Nah, setelah login maka kita akan buat protokol di sini, tambah baru. Di sini sudah terbuat satu protokol. Ya, sudah membuat satu protokol. Sekarang kita akan buat protokol baru. Ini nomor KEPK-nya, nama KEPK-nya, banknya. Kemudian kita lakukan jenis protokolnya. Observasional, internal, pendidikan, dosen, S2. Maka dia akan membayar 200.000. Kemudian kita akan menuliskan judul penelitian. Ya, kemudian dalam bahasa Inggrisnya, karena nanti akan muncul dua bahasa. Nah, kemudian ketua pelaksananya kemudian nomor teleponnya, emailnya, kemudian di sini anggota. Kalau ada anggota kita tuliskan username dan passwordnya, username-nya dan namanya. Username ini yang diperoleh saat pendaftaran di KEPPKN dan sudah menginsertkan atau mengimporkan data di KEPK. Kalau kita lebih dari satu anggota maka ditambah. Ya. Kalau tidak ada maka kita hapus. Gitu. Kemudian komunikasi yang diinginkan. Kemudian alamat nama institusi daripada pengusul, kemudian nomor institusi pengusul dan email pengusul. Sumber dananya apakah mandiri, apakah DIPA, ataukah dari sponsor. Kemudian kalau 20 juta ya 2 7. Di sini ada penelitian apakah kerjasama, apakah bukan kerjasama. Kalau orang asing ya melibatkan berapa orang asing, di mana tambah penelitiannya, tambah di sini. Kalau tidak ada kita hapus. Kemudian tempat penelitiannya di mana. Kemudian di sini tidak boleh berlaku surut waktu penelitiannya, mengisyaratkan bahwa penelitian dilakukan setelah mendapatkan informed consent, di mana informed consent diperoleh sebelum penelitian dilakukan. Apakah Anda multi-center, atau kalau multi-center, senternya di mana? Kalau tidak, di sini tidak. Kemudian surat pengantarnya dibuat surat pengantar kepada KEPK, ditanggalkan sekarang. Kemudian bukti bayar, nomor transaksi. Kalau tidak ada nomor transaksi berarti mahasiswa itu sendiri, misalnya dengan KTM. Kemudian disimpan. Nah, bila berhasil maka kita bisa lihat ada 2 protokol yang masuk ya. Sekarang kita masuk, kembali lagi lanjut ke protokol. Nomor protokol diambil. Nah, begitu. Ini A adalah apa yang sudah kita buat tadi. B adalah nanti CV peneliti, anggota, lembaga sponsor diuploadkan di bagian CC. Kemudian kita isi ringkasan 200 kata ya. Ini dari protokol yang sudah kita siapkan, dari protokol yang sudah kita siapkan.
Kemudian kita masukkan ringkasan 200 kata. Nah, gitu. Kemudian mengapa penelitian ini harus dilakukan? Ya, tuliskan mengapa penelitian ini harus dilakukan. Ya. Kemudian isu etik yang muncul, ya, isu etik yang muncul. Nah, kita lakukan editing nanti ya. Kemudian isu etik yang muncul, masalah etik yang muncul, dan bagaimana cara menangani daripada isu etik yang muncul tersebut. Kemudian terus dikopikan ringkasan daftar pustaka yang dipakai. Ini kita kopikan. Kemudian gambaran singkat lokasi. Nah, di sini kita bisa lakukan edit ya, merapikan beberapa naskah protokol ya, bisa dirapikan. Kemudian disimpan ya. Kemudian kita bisa memasukkan sebuah image, gambar ya, gambar ya, misalnya di deskripsi desain penelitian ya, di desain penelitian kita bisa image gambar, kita bisa masukkan. Di desain G ya, desain. Nah, deskripsi tentang desain. Nah, ini ada space yang harus kita insertkan karena kita tidak bisa ngopi dari sebuah JPEG ya. JPEG-nya harus kita insertkan, misalnya kita insertkan ya, choose file. Nah, diinsertkan sebuah JPEG. Nah, ukurannya bisa, image-nya bisa kita sesuaiin dengan disesuaikan, nah, disesuaikan, di resize ya. Nah, kalau kita lihat maka akan ada protokol, kita bisa edit begitu maksudnya. Kemudian di bagian CC ya, kita lakukan terus gitu ya. Tadi kalau tidak relevan maka ditulis tidak relevan. Nah, kalau tidak relevan maka ditulis tidak relevan. Nah, ditulis tidak relevan. Ya, kemudian di bagian C sampai C semua diisi. Kita akan upload ya, upload contoh di sini semua diupload ya. Bentuknya uploadan harus PDF, inform consent. Nah, di sini ada diupload. Kemudian kita bisa cetak protokol itu. Nah, di sini protokolnya. Ya, dicetak begitu. Nah, kemudian kita lanjut ke self assessment. Nah, kita lanjut self assessment. 7 standar self assessment harus diisi ya. Tidak harus semua diisi, namun salah satu
dinyatakan ya sudah mewakili bahwa standar tersebut sudah terpenuhi. Nah, jadi salah satu saja terpenuhi, ya, salah satu terpenuhi, maka sudah memenuhi standar tersebut. Kemudian rujukan terdapat penjelasan tentang insentif, ya, penjelasan tentang insentif, rahasia dan privasi, kemudian inform consent. Nah, baru disimpan. Maka kita bisa edit juga sebenarnya, ya, kita bisa edit juga terkait dengan itu. Apa yang sudah bisa kita cetak, apa yang sudah kita centang. Langkah terakhir adalah mengirim ke KEPK. Ya, dan KEPK akan terkirim. Dan kita bisa melihat progres protokol. Nah, kita bisa melihat progres protokol. Nah, ini sudah mengirim. Anda sudah mengirim. Ya, Anda sudah mengirim. Nah, demikian kita tinggal tunggu hasil telah dari protokol yang akan dilanjutkan selanjutnya. Terima kasih.